wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Ratnajuwita dari kelas pendidikan bahasa Arab 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing. Di sini materinya yaitu metodologi bahasa. Metodologi bahasa menjelaskan 3 poin, yaitu pengertian bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa nasional, dan bahasa asing. Poin yang kedua yaitu menjelaskan persamaan dan perbedaan bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa nasional, dan bahasa asing. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan posisi bahasa Arab bagi orang Indonesia di antara beberapa terminologi bahasa. Pengertian bahasa ibu yaitu bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat bahasanya, seperti keluarga dan masyarakat lainnya. Dan bahasa ibu adalah bahasa yang pertama dikatakan dalam komunikasi pertama seseorang anak dengan orang tuanya, serta menjadikan bahasa ibu sebagai komunikasi sehari-hari. Dan bahasa ibu adalah bahasa yang paling dasar, yaitu pengertian bahasa kedua. Bahasa kedua adalah jenis bahasa yang bukan bahasa ibu atau bahasa utama bagi penutur, akan tetapi sering dipergunakan di lingkungan sekitar dari penutur sebagai media komunikasi lanjutan. Bahasa kedua berbeda dengan bahasa asing, sebab bahasa asing merupakan bahasa tambahan yang dipelajari penutur tetapi tidak diterapkan di wilayah penutur tersebut. Jadi bahasa kedua itu dipergunakan di sekeliling kita, yaitu teman bermain kita, teman di sekolah kita. Selanjutnya yaitu bahasa nasional. Bahasa nasional atau bahasa kebangsaan adalah suatu bahasa atau varian bahasa, contohnya dialek, yang memiliki sejenis hubungan de facto atau de jure dengan seseorang, dan mungkin melalui perluasan wilayah yang mereka duduki. Sebutan ini dipergunakan bermacam-macam. Sebuah bahasa nasional bisa mewakili identitas nasional suatu bangsa. Bahasa Indonesia merupakan salah satu contoh dari bahasa kedua yang dipergunakan sebagai bahasa percakapan nasional dengan bahasa lokal daerah sebagai bahasa asli, yaitu pengertian bahasa asing. Bahasa asing merupakan bahasa yang tidak biasa digunakan oleh masyarakat yang mendiami wilayah tertentu. Bahasa asing juga merupakan sebuah bahasa yang tidak digunakan di tanah air atau negara asal seseorang. Kita menganggap bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Pengertian bahasa asing menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yaitu pusat bahasa adalah bahasa milik bangsa lain yang dikuasai biasanya melalui pendidikan formal dan yang secara sosial-kultural tidak dianggap sebagai bahasa sendiri. Selain itu, satu tema arti kata asing adalah aneh atau tidak biasa. Maka bahasa asing dapat diartikan sebagai sesuatu lambang bunyi yang bersifat arbitrer serta digunakan oleh suatu masyarakat tertentu untuk kegiatan berinteraksi, seperti di saat kita pergi ke luar negeri yang menggunakan bahasa tersebut, atau pada saat kita mengikuti mata pelajaran pilihan di sekolah. Selanjutnya saya akan menjelaskan persamaan
dan perbedaan bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa nasional, dan bahasa asing. Yang pertama yaitu menjelaskan persamaan bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa nasional, dan bahasa asing. Persamaannya yaitu yang pertama, sebagai alat penghubung antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Yang kedua, sebagai alat untuk mengatur dan menafsirkan dunia sekitarnya. Contohnya seperti ketika kita berkunjung ke negara lain, yaitu Australia, kita tidak bisa berbicara bahasa tersebut. Maka dari itu kita menggunakan bahasa dunia, yaitu bahasa Inggris, yaitu menjelaskan perbedaan. Sangat tentu sangat berbeda juga perbedaan bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa nasional, dan bahasa asing. Yaitu yang pertama dari segi kegunaannya. Dari segi kegunaannya, bahasa ibu kegunaannya ketika kita waktu kecil dan digunakannya kepada orang tua. Selanjutnya bahasa kedua, dari segi kegunaannya digunakan sebagai bahasa daerah seperti bahasa daerah Jawa, Sunda, Betawi, dan lain-lain. Yang selanjutnya bahasa nasional digunakan ketika kita sedang bersekolah. Kita bisa menggunakan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Atau ketika kita berbicara dengan orang Jawa, tetapi kita orang Sunda dan tidak mengerti bahasa Jawa atau sebaliknya, kita bisa menggunakan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu bahasa asing. Dari segi kegunaannya digunakan sebagai media pelajaran. Ketika kita pergi ke negara lain, kita tahu bahasa asing nih. Jadi kita bisa menanyakan sesuatu atau berbicara dengan bahasa tersebut. Yang kedua yaitu dari segi memperoleh. Dari segi memperoleh dari bahasa ibu, yaitu kita diperoleh dari orang tua. Selanjutnya bahasa kedua diperoleh dari lingkungan sekitar bermain kita di sekolah kita. Selanjutnya yaitu bahasa nasional. Bahasa nasional diperoleh dari media pembelajaran. Selanjutnya yaitu bahasa asing. Bahasa asing diperoleh dari pertukaran pelajar. Selanjutnya yang ketiga yaitu dari waktu memperoleh. Dari bahasa ibu, dari waktu memperolehnya, yaitu kita bisa dapatkan ketika kita waktu kecil. Bahasa kedua, waktu diperolehnya atau memperolehnya ketika kita berada di bangku sekolah. Selanjutnya bahasa nasional, yaitu dari waktu memperolehnya diperoleh di media pendidikan atau media televisi. Selanjutnya yaitu bahasa asing, dari waktu memperolehnya diperoleh ketika kita berada di negara lain atau pertukaran pelajar. Yaitu menjelaskan posisi bahasa Arab bagi orang Indonesia di antara beberapa terminologi bahasa. Masyarakat Indonesia memiliki ikatan yang sangat erat dengan bahasa Arab. Namun, jarang yang menyadari akan hal itu. Dan hanya sekali yang menjadi alasan kenapa bahasa Arab begitu dekatnya dengan orang Indonesia. Karena bahasa asli
karena bahasa Arab di Indonesia merupakan bahasa asing dan bukan bahasa kedua di negara Indonesia, apalagi bahasa ibu. Walaupun sebagian kosakata tertentu terambil dari bahasa Arab, dan kebanyakan orang Indonesia memiliki nama dengan berbahasa Arab, baik nama bagi laki-laki maupun nama untuk perempuan. Di antara nama yang sangat banyak digunakan adalah Abdullah, yang artinya yaitu hamba Allah. Contohnya yaitu masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Jumlah orang Indonesia yang memeluk agama Islam mencapai 90% lebih. Hanya sekitar 10% sisanya saja yang beragama non-Islam. Bagi orang Islam, bahasa Arab selalu digunakan setiap hari, setidaknya ketika membaca kitab suci Al-Quran atau menunaikan ibadah sholat. Jadi kita dipastikan orang yang beragama Islam memiliki pengetahuan tentang bahasa Arab. Selain itu juga ada nama-nama yang berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Sebut saja misalnya ada Fauji dan Faujiah, Said dan Saidah, dan seterusnya. Bahkan bukan hanya nama orang yang menggunakan bahasa Arab. Banyak nama lembaga, sekolah, universitas juga menggunakan bahasa Arab. Bahkan lembaga tertinggi di Indonesia juga menggunakan kata bahasa Arab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.